Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai pembangunan wilayah, revolusi industri, dan pengaruh terhadap ruang muka bumi dan kesejahteraan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alia Rama Ayu Sinta, absen 3. saya Tongsoyu Adja Putra, absen 5. Saya Gaziel Hadits Fadilah Ramadhani, absen 13. Saya Maria Florencia, absen 20. Saya Nikita Putri, absen 28. Saya Yala Ali Ilhamsyah, nomor absen 35. Saksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Apa sih pembangunan wilayah itu? Pembangunan wilayah adalah usaha terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah secara optimal dan merata. Tujuannya agar setiap daerah mengalami kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang, serta tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Selanjutnya, paradigma pembangunan wilayah. Paradigma pembangunan wilayah menunjukkan cara pandang atau pola pikir dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah. Paradigma ini berkembang dari waktu ke waktu. Paradigma pembangunan wilayah memiliki ciri utama atau fokus utama, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi atau growth pole theory. 2. Pemerataan pembangunan atau equity. 3. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dan yang keempat, partisipatif dan inklusif melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan pembangunan wilayah. Pendekatan pembangunan wilayah adalah cara atau strategi yang digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di suatu daerah. Berikut beberapa pendekatan yang umum digunakan. Yang pertama, pendekatan sektoral fokus pada pembangunan sektor tertentu seperti industri, pertanian, atau pariwisata. Yang kedua, pendekatan regional atau kewilayahan. Melihat keterkaitan antar wilayah untuk mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah. Yang ketiga, pendekatan partisipatif, mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Yang keempat, pendekatan ekologi, memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Dan yang terakhir, pendekatan bottom up dan top down, kombinasi antara kebijakan dari pemerintah pusat atau top down dan aspirasi masyarakat daerah bottom up. Kemudian, ada indikator pembangunan wilayah. Untuk menilai keberhasilan pembangunan wilayah, digunakan beberapa indikator, antara lain bidang indikator utama ekonomi pertumbuhan (PDRB) atau produk domestik regional bruto, tingkat investasi, pendapatan per kapita, sosial angka pelek huruf, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia atau IPM, infrastruktur ketersediaan jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan lingkungan kualitas udara dan air, tingkat kerusakan hutan, pengelolaan limbah kelembagaan, dan tata kelola partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, transparansi pemerintah daerah, efektivitas kebijakan publik. Revolusi industri adalah tahap evolusi industri yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi dalam proses produksi. Contohnya adalah adopsi teknologi seperti e-commerce, pembayaran digital, dan layanan agregator seperti ojek online, penggunaan Internet of Things dan Big Data di manufaktur, hingga otomatisasi melalui robotik dan AI dalam berbagai sektor industri. Masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan yang terpusat pada manusia, di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data digunakan untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial. Contohnya, kesehatan cerdas melalui telemedicine dan robot perawatan, transportasi cerdas seperti kendaraan otonom dan aplikasi navigasi real-time, serta kota pintar yang mengintegrasikan teknologi untuk mengelola sampah, energi, dan kebencanaan. Nah, selanjutnya adanya keterkaitan antara revolusi industri dengan karakteristik masyarakat. Nah, apa itu? Yang pertama adalah pergeseran fokus. Industri 4.0 fokus pada efisiensi dan produktivitas berbasis teknologi. Sedangkan masyarakat 5.0 mengembangkan fokus tersebut menjadi integrasi teknologi dengan kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Pergeseran ini menempatkan manusia sebagai pusat dari semua inovasi. Yang kedua adanya industri 4.0 sebagai fondasi. Seperti apa itu? Teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan buatan seperti AI yang lahir dari revolusi industri 4.0 menjadi dasar implementasi
orientasi bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, adanya kolaborasi manusia dan mesin. Industri 5.0 tidak hanya menggantikan manusia dengan mesin, tetapi menciptakan kolaborasi sinergis. Mesin menangani tugas repetitif dan berbahaya, sementara manusia fokus pada kreativitas, empati, dan pemecahan masalah yang kompleks. Kesejahteraan penduduk adalah tujuan utama pembangunan yang terwujud melalui peningkatan pendapatan, akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Wujud nyata pembangunan untuk kesejahteraan melalui 1. Program bantuan sosial. Pemerintah memberikan bantuan langsung seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan untuk meringankan beban masyarakat. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Upaya untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Yang ketiga, penciptaan kesempatan kerja. Kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan, pembangunan yang sukses menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik bagi individu dan keluarga, yang mencakup kondisi perumahan dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah dan revolusi industri memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan baik positif maupun negatif. Adapun dampak-dampaknya sebagian berikut. Yang pertama, dampak positifnya yakni peningkatan pendapatan dan standar hidup. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan efisiensi. Yang keempat, akses terhadap layanan dasar. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, pengangguran dan pengurangan lapangan kerja. Dan yang ketiga, kerusakan lingkungan. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Gimana nih dari pemaparan materi dari kami? Sudah bisa dipahami kan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.